Wih, saudara, em, saya ada satu momen ya, ada satu cerita ya. Pada suatu sore ya, saya tuh sedang dalam perjalanan pulang ya ke kontrakan naik bemo ya. Ini terjadi tuh di 2024 ya. Saat itu ya sore hari begitu, saya naik angkot ya. Ya sore hari di kota yang lumayan besar di Jawa Barat. Jadi lumayan macet. Dan ini kejadiannya tuh di bulan-bulan ya, saat-saat dimana anak-anak tuh yang lulus SMA ya sudah ada pengumuman SNMPTN ya. Terus sekarang namanya SBM apa begitu ya. Jadi sudah ada pengumumannya sehingga anak-anak tuh sudah siap untuk masuk kampus ya. Jadi kebetulan beta juga sedang kuliah, jadi beta ada di lingkungan kampus dan saat itu banyaklah mahasiswa-mahasiswa baru yang datang ngecek ya, kampusnya bagaimana dan seterusnya ya. Nah di dalam bemo ini lumayan padat ya, di dalam angkot itu, dan ada seorang ibu ya, dan anak putrinya ya, itu sedang dari dalam bemo itu mereka sedang menumpang juga dan sedang dalam perjalanan menuju kampus yang putrinya ini akan kuliah di situ. Nah, karena macet ya, jadi ibu ini ya yang bawa anaknya ini kemudian bercerita dengan salah seorang penumpang ya yang di sampingnya. Jadi beta berhadapan dengan mereka ya. Jadi beta sedikit-sedikit menyimak lah pembicaraan mereka ini. Jadi ibu ini bercerita tentang bagaimana proses anaknya masuk di salah satu kampus negeri ini ya. Ya, kampus yang beta maksud adalah kampus yang sama beta lagi kuliah juga di situ. Ya, salah satu PTN terbesar lah di Indonesia ya. Karena ibu-ibu ini bercerita dengan suara yang besar, jadi ya beta juga banyak tangkap keterangannya ya. Apa yang beta bisa tangkap yaitu mulai dari besaran biaya awal masuk kuliah sekitar 50 juta ya, sampai orientasi si ibu untuk anaknya ke depan tuh, ibunya ini maunya anaknya tuh bagaimana ya. Dimana ibunya itu sesumbar dia pengen supaya anaknya tuh kelak menjadi seorang pegawai negeri sipil, nah PNS begitu ya, atau sekarang disebut ASN. Nah, beta menyimak dan obrolan ini berakhir ketika si ibu dan anak turun di depan gerbang kampus itu ya. Sudah hampir maghrib lah. Nah, saudara, beta lumayan terkejut ya, mendengar biaya awal kuliah yang ya sangat tinggi ya menurut beta. Itu belum dihitung untuk UKT loh saudara, jadi baru biaya masuknya. Saya ingat dulu waktu masuk kuliah ya, ya saya juga kuliah di PTN ya saudara, PTN tapi di daerah ya, di Kupang. Saat itu biaya awalnya itu sekitar 3-4 juta lah, dan UKT-nya itu 1 juta tiap semesternya. Beta ingat sebenarnya UKT itu 750.000, tapi karena saya itu di Fakultas Sains dan Teknik sehingga ada biaya laboratoriumnya sebesar 250.000, sehingga jadinya UKT-nya jadi 1 juta per semester. Tapi nampaknya sekarang tadi siang ya beta di kampus dan beta sempat dengan satu teman ngecek UKT sekarang tuh berapa. Memang masih ada sih UKT yang di bawah 3 atau 4 juta, tapi nampaknya untuk PTN besar itu sudah sangat ini ya, sudah menjarang lah seperti itu.
artinya biaya pendidikannya sekarang lebih naik lah. Saya cerita tuh saya masuk S1 tuh 2010, jadi sudah sangat lama ya. Agaknya kenaikan biaya kuliah ini disebabkan karena klasterisasi kampus yang sudah beragam saat ini, Pak Saudara ya. PTN itu ya, kalau lu targetnya ke perguruan tinggi negeri ya, lu harus tahu bahwa PTN itu memiliki 3 status ya. Ada PTN BH ya, perguruan tinggi badan hukum ya, ada PTN BLU ya, BLU itu badan layanan umum kalau tidak salah, dan PTN Satker ya, PTN Satuan Kerja. Nah, PTN BH ini memiliki otonomi penuh atas pengelolaan keuangan dan sumber dayanya ya. Tidak heran Bapak Saudara, PTN BH itu memiliki biaya pendidikan yang tinggi. Dalam penerimaan mahasiswa baru yang saya dengar ya, PTN BH itu diberikan keleluasaan untuk mungkin terima lebih banyak, sekitar 50% lebih banyak dari perguruan tinggi yang lain begitu. Jadi seleksi mandiri begitu ya. Tidak heran Bapak Saudara ya, kalau ya tadi beta sudah bilang juga, PTN BH itu memiliki biaya pendidikan yang tinggi. Pengalaman beta ketika berada di salah satu PTN BH yang sekarang beta lagi kuliah, di sana memang pelayanannya sangat berbeda Bapak Saudara ya. Mulai dari misalkan kita masuk kampus ya, ada petugas untuk mendata kendaraan ya, kemudian lingkungan kampus juga diatur oleh petugas kebersihan yang sudah barang tentu bukan sedikit jumlahnya ya. Kalau lu tahu ya, PTN-PTN besar di Indonesia tuh punya kompleks yang besar juga ya. Artinya dengan biaya operasional yang begitu besar, karena misalkan harus bayar petugas kebersihan dan seterusnya ya, PTN BH ini kemudian juga harus membiayai ya pegawai-pegawainya yang begitu banyak, sehingga tidak bisa mengandalkan APBN yang 20% itu Bapak Saudara ya. Akhirnya kampus pun harus berbisnis dalam tanda kutip ya. Ya, prinsip dasar ekonomi ya, supply and demand ya. Jadi kampus-kampus ini menawarkan kualitas, tapi juga berimbas pada biaya yang tinggi untuk mahasiswanya. Ya, itu jadi kampus-kampus ini juga terus berinovasi ya untuk mencari pendapatan ya. Misalkan sehingga apa ya, tidak hanya mengandalkan mahasiswa sebagai sumber pemasukan utama ya Bapak Saudara. Ya, sudah menjadi satu ini ya, temuan di mana-mana kampus-kampus besar tuh punya unit-unit usaha ya, yang ya misalkan punya rumah sakit, punya klinik, punya banyak ya, misalkan untuk lab-lab untuk analisis banyak lah ya, yang kemudian dibuat oleh kampus untuk ya, untuk mencari apa ya, usaha untuk mencari biaya untuk ya memenuhi kebutuhan operasionalnya yang tadi beta bilang ya, tidak mungkin di backup oleh APBN yang 20% itu Bapak Saudara. Makanya tahun 2024 kemarin ya, tahun kemarin ketika kenaikan UKT pada beberapa kampus ternama yang banyak diberitakan di mana-mana, saya hanya berpikir bahwa nampaknya kampus-kampus yang kemudian menaikkan UKT-nya ini, nampaknya mereka lambat merespon perkembangan di dunia pendidikan tinggi ini Bapak Saudara. Ya, kenapa beta bisa bilang mereka lambat merespon? Karena ya, kampus tidak bisa andalkan APBN 20% itu untuk membiayai operasionalnya. Ya, jadi kalau biayanya dibebankan utuh pada mahasiswa dengan UKT yang begitu tinggi pun, nah ini seperti bom waktu saja ya. Terlalu mahal, orang pun kemudian oke, sekarang saya bisa belajar di mana saja. Ngapain saya harus masuk kampus ya? Tapi ya itu makanya dasar beta berpikir bahwa kenapa kampus-kampus itu lambat merespon sehingga kenaikan UKT yang sangat tinggi ya Bapak Saudara. Nah, yang menjadi viral kan ada kampus yang kemudian mengarahkan mahasiswanya untuk pinjol supaya bisa ini membayar UKT ya, itu kan kurang bagus juga. Nah,
Mau tidak mau, suka tidak suka, wajah pendidikan tinggi sekarang ya bisnis. Ya, maka tidak heran semua kampus ya, tidak bisa dikatakan semua juga. Ada kampus-kampus yang kemudian berlomba-lomba untuk mencapai peringkat. Ya, peringkat ini baik yang nasional maupun internasional nih. Ya. Kan kalau kita bicara peringkat kan ada indikatornya. Jadi kampus-kampus tuh beta lihat kalau tidak bisa menang di kriteria ini, ya usahakan kita menang di kriteria ini dan seterusnya. Bahkan hal sangat kecil, pencapaian yang sangat kecil dari kampus saja itu diekspos dengan luar biasanya. Yaitu untuk promosi dan seterusnya ya, untuk bisa menjaring peminat untuk kampus itu. Ya, semua upaya dilakukan untuk mencari peminat ya saudara. Sekarang media sosial itu menjadi ujung tombak juga untuk kampus bisa mempromosikan kampusnya begitu ya. Nah, ada juga kampus yang melakukan rebranding saudara. Ya, tidak heran sih ya. Tapi ya, yang saya lihat jangan sampai kampus kemudian berubah orientasi nih ke bisnis sangat bisnis dan lupa tugas utamanya. Apa tugas utama kampus ya? Kita kenal dengan Tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, kalau beta bisa rangkum pakai satu kata yang sekarang juga dipakai oleh Kemendikti-Saintek ya, dengan tagline berdampak. Memang itu sudah seharusnya perguruan tinggi itu berdampak ya. Nah, kalau kita bicara dampak ya, apa sih dampak sebuah perguruan tinggi itu saudara? Nah, kalau kita berkaca pada kriteria penilaian di perguruan tinggi itu ada istilahnya indikator kinerja utama (IKU). Nah itu mungkin ada beberapa indikator yang bisa kita katakan ini kampus ini berarti berdampak. Mungkin yang pertama, jumlah lulusan yang terserap di dunia usaha dan dunia industri ya, atau lembaga akreditasi membahasakannya sebagai masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan pertama. Nah ini itu menjadi indikator. Jadi kalau semakin cepat lulusannya mendapatkan pekerjaan, maka kampus itu bisa dikatakan berdampak. Ya, berdampak pada apa? Berdampak pada terserapnya lulusannya di dunia kerja ataupun dunia industri. Yang kedua mungkin dampak yang sangat dekat dengan para pengajar ini, yaitu jumlah publikasi dosen. Nah ini semakin banyak Scopus semakin keren. Ada juga jumlah haki saudara ya, hak kekayaan intelektual. Nah itu jadi makanya kampus-kampus itu berlomba terus untuk bagaimana dosen-dosennya bisa publikasi di Scopus ya, dengan meningkatkan kualitas penelitian dan seterusnya. Makanya kalau saudara buka di misalkan websitenya Pedidikti, pangkalan data pangkalan data Dikti ya kalau tidak salah, atau website Sinta ya, itu kan langsung ada tuh publikasi Scopusnya berapa, dosen ini dan seterusnya. Profil dosen tuh dilihat dari jumlah publikasi yang terindeks Scopusnya. Tapi nanti kita bahas lah itu publikasi ya. Yang pertama tadi jumlah lulusan yang terserap Dudi, yang kedua jumlah publikasi dosen, dan yang ketiga rekognisi dosen. Nah, dosen ini kan profesional saudara ya, tenaga kerja profesional, dan kepakarannya itu harus diakui dengan apa? Dengan rekognisi. Artinya kepakarnya dipakai tidak di masyarakat, di dunia usaha, di dunia industri, atau mungkin dipakai di lembaga apa begitu ya. Jadi rekognisi dosen itu juga merupakan indikator bahwa perguruan tinggi itu berdampak. Untuk mengetahui ketercapaian dosen ini, maka setiap semester si dosen harus mengisi BKD, beban kerja
dosen. Dan kalimatnya itu harus memenuhi peraturan perundang-undangan. Ya, pertanyaannya adalah kalau dosen sudah mengisi BKD setiap semester, apakah sudah dikatakan berdampak? Nah, belum tentu, bos saudara. Kalau artikel ilmiahnya hanya selesai di OJS atau di Scopus, ya, kalau hakingnya hanya di sertifikat, ya, terus dampaknya di mana? Maka menjadi ironi ketika para dosen berteriak, "Kami kurang sejahtera, mana Tukin?" Dosen terkurung dalam kebijakan administrasi, bos saudara. Mereka sudah memenuhi itu, ya. Tidak salah kalau mereka menuntut kesejahteraan. Ini karena di lain sisi ternyata ini juga sudah diatur dalam undang-undang, ya. Tapi ya terus kenapa tukinya tidak cair? Katanya perguruan tinggi itu berpindah-pindah, ya, kementerian, jadi ribet lah. Ini salah satu tuntutan, ya, bos saudara, di demo Indonesia Gelap, ya. Salah satu tuntutan adalah bayar tukin dosen. Dan puji Tuhan, kemarin, ya, Menteri Dikti Saintek, ya, dan Menteri Keuangan sudah umumkan bahwa tukin akan cair. Wah, ini buat ini Bapak Ibu dosen pasti senang, ya, karena sudah ini nih sudah mau cair tukinnya, ya. Ini beta baca dari Tempo, ya, serba-serbi tukin dosen yang akan dibayarkan Juli 2025. Nah, pemerintah resmi mengumumkan akan mencairkan tunjangan kinerja atau tukin dosen pada Juli 2025 mendatang. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menyebut pembayaran tukin dosen akan dilakukan setelah capaian 1 semester pertama kinerja dosen dievaluasi. Katanya seperti ini, yang dinilai sejak Januari, tapi pembayarannya kami lakukan di Juli, kata Brian saat ditemui di kantor Kemendikti Saintek, Jakarta Selatan, Selasa 15 April 2025. Ya, jadi selamat ya Bapak Ibu yang sudah dapat tukin, ya. Tapi ini, ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tukin hanya akan diberikan kepada dosen berstatus ASN yang berasal dari 3 golongan, ya. Jadi yang dosen swasta tidak dapat tukin, ya. Ya, ya, jadi 3 golongan yang dimaksud di sini adalah Satuan Kerja Satker dan Perguruan Tinggi Negeri PTN, Satker PTN, Layanan Umum, dan yang belum mendapatkan remunerasi atau penghasilan, serta lembaga layanan LL Dikti. Jadi yang PTNBH tidak dapat, ya. Yang Satker sama yang BLU yang dapat. Nah, menurut Ibu Sri Mulyani terdapat 31.066 dosen ASN yang akan mendapatkan tukin ini. Rinciannya 8.725 dosen Satker dan 16.540 dosen PTN BLU yang belum memperoleh remunerasi dan 5.801 dosen LL Dikti. Nah, selamat Bapak Ibu, ya, yang bulan depan ini akan cair tukinnya. Semoga bahagia, ya, pasti bahagia, ya. Nah, kan sudah ada tukin toh. Semoga bisa menjadi pelecut nih semangat para dosen untuk semakin berdampak lagi, ya. Sekali lagi, bukan hanya administrasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah, saya pun agak penasaran, Mas Saudara, ketika melihat, oke, tukin akan cair, harusnya dampak dari tukin itu kan akan bagus, ya, untuk kinerja dosen. Tapi pertanyaannya, apakah peningkatan penghasilan dapat meningkatkan kinerja para dosen? Nah, ini menarik, ya. Saya coba melihat
Dan ada satu publikasi ya dari Reni et al, Reni dan kawan-kawan, ini dengan judul The Impact of Remuneration Policy in Increasing Lecturers' Motivation and Performance at Universitas Padjadjaran. Nah, penelitian ini dipublikasikan di Jurnal Manajemen Pelayanan Publik tahun 2021. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana dampak positif kebijakan remunerasi dalam upaya meningkatkan motivasi dan kinerja dosen di UNPAD ya, Universitas Padjadjaran. Nah, beta coba baca menganalisis atau mereview jurnal ini ya untuk mengetahui apakah peningkatan penghasilan itu berpengaruh tidak pada kinerja dari dosen. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 77 Tahun 2014, remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh dosen dan staf universitas berdasarkan tugas dan tanggung jawab profesionalnya. Nah, UNPAD sendiri dalam artikel ini mulai mereformasi kebijakan keuangannya itu menjadi remunerasi pada tahun 2015. Setelah tahun 2014 baru UNPAD beralih menjadi PTNBH. Tahun 2015 sampai 2016 merupakan periode transisi di mana manajemen UNPAD masih menggunakan sistem honorarium, namun mulai mengintroduksi sistem remunerasi. Nah, hal ini berimbas pada kenaikan honorarium yang diterima. Namun di sisi lain terjadi pembengkakan finansial, karena selama masa transisi ini belum ada peraturan rektor ya untuk sistem perhitungan poin kinerja dosen. Nah, jadi peraturan rektor itu baru dikeluarkan tahun 2018 terkait dengan remunerasi ini ya, di mana sebelumnya telah diadakan sosialisasi atau diseminasi ke setiap dosen via fakultas ya. Jadi ini juga tanggung jawab kampus nih ya, saudara. Kalau ada peraturan menteri yang baru ya, harusnya ada masa transisi. Ini UNPAD luar biasa ya, buat teman-teman atau bos saudara atau yang dengar podcast ini yang berkecimpung di dunia universitas perguruan tinggi, ini contoh yang sangat bagus ketika beta baca publikasi ini, luar biasa ya. Jadi peraturan tentang remunerasi itu tahun 2014 dikeluarkan oleh kementerian, kemudian UNPAD tuh langsung kayak respon begitu ya, meskipun mereka buat masa transisi ya 2 tahun ya, 15-16 nanti kemudian baru buat peraturan rektor, baru disosialisasikan, baru diimplementasikan. Nah, jadi peraturan rektornya keluar tahun 2018, selanjutnya disosialisasi via fakultas ya tadi. Selanjutnya peraturan rektor dikeluarkan lagi tahun 2020 menjelaskan bahwa penilaian untuk sistem remunerasi ini berdasarkan sistem poin dari kinerja tridharma dosen. Nah, jadi basis untuk penilaian ini berdasarkan BKD ya. Tapi BKD yang dimaksudkan di sini ya, yang diimplementasikan di UNPAD ini nampaknya beda dengan BKD yang basicnya sister yang saya sebut di awal tadi ya, yang setiap dosen wajib izin. Ini nampaknya BKD yang dimaksud di sini itu lebih ke kontrak kinerja ya, saudara. Nah, jadi BKD yang dimaksud di UNPAD ini seperti formulir yang diisi oleh dosen pada awal semester terkait dengan rencana untuk menerapkan tugas dan fungsinya ya sesuai standar tridharma itu 12-16 SKS. Itu saudara ya. Nah, formulir BKD ini wajib diisi oleh dosen, kemudian disetujui oleh departemen, lalu divalidasi dekan melalui wakil dekan. Setelah itu BKD diproses oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan nilai tunjangan kinerja yang direncanakan, lalu dikoordinasikan dengan Departemen Keuangan yang merencanakan anggaran pengeluaran untuk pembayaran insentif kinerja atau remunerasi dosen untuk semester berikutnya. Luar biasa tata pamongnya ya. 2 jempol untuk UNPAD. Tata pamong itu harus rapi ya, perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kalau mengabaikan tata pamong itu bahaya. Ya, administrasi akan berantakan, dan ya waktu akreditasi biasanya ketahuan tuh ya kampus-kampus yang kemudian tidak memperhatikan tata pamong ya.
Jadi Bapak Ibu, Pak Saudara atau teman-teman yang dengar podcast ini yang kemudian bekerja di kampus, tata mutu itu penting. Di lain sisi juga ada namanya sistem penjaminan mutu. Itu penting sekali dilihat ya. Ya, manajemen. Nah, jadi jelas ya remunerasi poinnya apa di BKD. BKD yang dimaksud di sini adalah formulir BKD yang kemudian diisi, kemudian dosen isi lu mau buat apa di semester ini, kemudian nanti dikoordinasikan ke lintas ini ya, departemen gitu. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2019 semester 1 dan 2 dan 2020 tahun semester 1 pencapaian target dan realisasi dosen masih di bawah 100%. Jadi di publikasi ini dikatakan 100% itu poinnya 5.000 poin. Nah, di mana di semester 1 tahun 2019 itu presentasinya 94,2%, lalu semester 2 mengalami peningkatan 97,2%. Sedangkan semester 1 tahun 2020 menurun menjadi 81,37%. Ya, ini nampaknya juga karena COVID nih. Ya, karena yang saya ingat di 2020, ingat semester ya di Maret kita sudah COVID, sehingga mungkin ketika dosen dirumahkan banyak yang tidak bisa melakukan penelitian dan seterusnya. Ya, di sisi lain besaran pembayaran remunerasi mengalami peningkatan, yaitu 20% pada 2019 dan 7% tahun 2020. Ya. Nah, sistem poin yang diterapkan ini terbukti meningkatkan kinerja dosen di publikasi ilmiah, Pak Saudara. Jadi UNPAD mulai menerapkan remunerasi di tahun 2019, 2020 terbukti ya meningkatkan kinerja dosen. Ya. Nah, berdasarkan data Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, pada tahun 2019 jumlah dosen yang menghasilkan publikasi internasional bereputasi Q4 sampai Q1 itu berjumlah 761 dosen dan jumlah citasi 581 ya. Jadi publikasi 791, citasinya 581. Ingat bahwa publikasi kalau tidak disitasi ini juga bahaya. Artinya publikasi dosen itu tidak terlalu berpengaruh kepada dunia ilmiah lah begitu. Tapi ini luar biasa, 581 citasi. Nah, pada tahun 2020 angka ini meningkat menjadi dari 791 menjadi 891 dosen. Citasinya juga meningkat nih, 748 citasi ya. Nah, berdasarkan hasil wawancara para peneliti dengan para dosen, diketahui bahwa remunerasi ini berdampak signifikan terhadap motivasi dan kinerja dosen. Nah, beberapa faktor yang mendukung statement ini adalah kenapa sampai remunerasi ini bisa meningkatkan motivasi kerja dosen. Karena yang pertama, kepastian dalam jumlah kompensasi yang diterima. Jadi karena tadi mereka sudah buat isi formulir BKD, sehingga mereka pun tahu kalau mereka penuhi BKD ini berapa sih yang bisa mereka dapat. Nah, yang kedua, sistem perhitungan skor kredit yang rasional. Dan yang ketiga, penghargaan untuk dosen yang memiliki prestasi di atas target yang ditetapkan. Jadi luar biasa ya, meskipun BKD-nya mungkin dia tulis satu publikasi Scopus, tapi kalau dalam implementasinya dia bisa hasilkan 2 atau 3 atau lebih dari itu, maka akan dihargai lagi dengan penambahan. Luar biasa. Jadi ini meningkatkan motivasi kerja dosen. Nah, kita kembali ke pertanyaan di awal tadi, apakah dengan pemberian tukin atau remunerasi, meskipun ini bukan tukin ya, ini remunerasi, artinya kita bisa generalisasi apakah peningkatan penghasilan dosen itu bisa meningkatkan kinerja? Jawabannya ya. Berdasarkan yang artikel yang saya kaji ini ya. Dan setidaknya itu harapan kita, Bapak Saudara. Artinya dengan kinerja yang semakin meningkat, universitas akan menghasilkan lulusan yang berkualitas, ya, serta menghasilkan inovasi yang bisa membawa perubahan sudah barang tentu untuk bangsa Indonesia ini.
Nah, saudara, mungkin itu satu dimensi ya, satu dimensi tersendiri terkait dengan kesejahteraan dosen. Ya, jadi dosen tuh memang apa ya? Mereka tuh beban administrasinya juga banyak ya. Kemudian dituntut juga harus menghasilkan publikasi penelitian. Tapi begini, saudara, memang seyogyanya ya, universitas atau perguruan tinggi itu merupakan pusat produksi pengetahuan ya. Ya, jadi universitas itu memainkan peran transformatif lah, mentransform, merubah ya, dalam pengetahuan dengan menghubungkan antara, ya bisa kita katakan hasil penelitian ya, itu harus mampu dihubungkan dengan dengan aplikasi praktis di industri atau di pengembangan bisa berdampak lah untuk ke banyak hal gitu ya. Semisal saya yang bergerak ya, saya seorang akademisi di bidang pertanian ya, di bidang agronomi, budidaya dan juga bioteknologi tanah. Harusnya saya punya tuh sesuatu yang bisa saya banggakan ya. Saya harus menghasilkan sesuatu yang bisa meningkatkan produksi, misalkan produksi tanaman, atau ya bisa membawa perubahan lah untuk dunia pertanian di lingkungan beta atau di misalkan masyarakat pada umumnya. Itu tantangan sih itu. Beta, saya yakin di setiap lubuk hati yang terdalam dari setiap dosen itu punya niat itu ya. Dan harapannya beta pun ya, setiap dosen itu punya suatu cita-cita untuk dia bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan pengetahuannya, dia bisa berdampak bagi masyarakat luas. Karena ya kita kembali pada poin ya beta tadi, bahwa memang perguruan tinggi itu pusat produksi ilmu pengetahuan. Nah, terkait dengan ini negara tuh melakukan investasi, saudara. Misalkan dengan memberikan hibah-hibah penelitian. Ya. Pengeluaran penelitian telah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi, terutama di negara-negara maju ya. Negara-negara maju itu sudah memberikan sering memberikan banyak hibah penelitian ya. Nah, studi di kawasan berkembang ya, ada kajian-kajian di negara berkembang seperti Afrika dan Sub-Sahara itu menyoroti bahwa peningkatan sederhana dalam pengeluaran penelitian, pemberian hibah penelitian itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Jadi kalau kita bicara ekonomi, ternyata dengan riset-riset yang terkait itu bisa juga meningkatkan ekonomi masyarakat, gitu, atau ekonomi suatu bangsa lah, begitu, saudara. Nah, untuk mengkaji poin ini, saudara, saya mendapat satu artikel yang menarik juga nih, ya. Dan artikel ini yang menarik adalah ditulis oleh seseorang yang saya yakin semua tahu orang ini, bapak ini ya, yaitu Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Wah, ini beliau ternyata juga menulis artikel ya, menulis artikel penelitian. Ini review ya, penelitian review. Judulnya Bridging the Gap, Indonesian's Research Trajectory and National Development Through a Scientometric Analysis Using Skiffle. Diterbitkan di Journal of Open Innovation, Technology, Market and Complexity. Ini baru ya, tahun 2025 Maret ya. Kalau saudara penasaran bisa cari ya, open access dia. Saya download. Saya lupa. Karena saya sekarang di kampus yang berlangganan Scopus, jadi saya kurang tahu apakah, tapi nampaknya ini free ya. Publikasi dari Pak
Agus Harimurti Yudhoyono ini ya, Bridging the Gap Indonesian Research Trajectory and National Development Through Accentometric Analysis Using Skiffle ya. Nah, penelitian ini tentang apa ya? Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan kunci, saudara, yaitu bagaimana hasil penelitian Indonesia dapat dikategorikan dalam apakah dalam driver basic, specialized atau declining cluster. Jadi Pak AY mau melihat klasterisasi dari penelitian-penelitian di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana tema penelitian ini selaras dengan prioritas penelitian nasional dan bidang-bidang yang membutuhkan penekanan lebih besar. Dan yang ketiga, korelasi antara tema penelitian Indonesia dan pendorong dan bagaimana dampak terhadap untuk mendorong ekonomi. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, penelitian ini menggunakan metode scientometric, ya, metode yang memanfaatkan data dari Skiffle dan analisis data berdasarkan kata kunci, ya, sambil yang kemudian diintegrasikan dengan data ekonomi dari BPS dan juga observasi kompleksitas ekonomi untuk memberikan analisis yang komprehensif dan multidimensi. Nah, apa itu analisis scientometric, saudara? Adalah cabang dari analisis bibliometrik yang fokus pada pengukuran kuantitatif ilmu pengetahuan yang dihasilkan, serta penelitian terhadap kualitas, dampak, kolaborasi, dan tren dalam penelitian. Scientometric ini, ya, ketika beta kuliah, ya, beta juga baru sadar bahwa sekarang tuh karena mungkin sudah banyak publikasi ilmiah, sehingga orang pun kemudian bisa melakukan analisis namanya bibliometrik tuh, Kak. Jadi bisa ada tema tertentu, mereka bisa analisis berdasarkan alat ukur dan seterusnya. Dan Pak AY ini pakai scientometric ini, metode scientometric. Nah, dia pakai platform yang namanya Skiffle, ya. Skiffle ini adalah platform berbasis web yang disediakan oleh Elsevier, ya. Nah, pada penelitian Pak AY ini, ya, data dikoleksi dari output para peneliti Indonesia antara tahun 2018 sampai 2022. Ya, sebagai pembanding, ada juga data-data dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea Selatan. Nah, terkait publikasi yang ada, penelitian ini berfokus pada FWCI, ya, Field Weight Citation Impact, yang didapatkan dari jumlah citasi pada satu artikel dibagi dengan jumlah rata-rata citasi dunia untuk publikasi sejenis. Nah, FWCI ini merupakan indikator bibliometrik untuk mengetahui dampak dari suatu publikasi ilmiah. Jadi FWCI ini menjadi indikator penting dalam penelitian ini. Nah, dalam analisis bibliometrik nanti kan diklasterisasi, ya. Ini ada 2 klasterisasi di sini, ya. Ada namanya sentralitas, ya, itu menunjuk sejauh mana suatu tema berhubungan dengan tema-tema lain dalam suatu bidang, ya. Itu relevansi eksternalnya. Kalau densitas itu menunjukkan perkembangan internal dan koherensi dari suatu tema, atau itu kekuatan internalnya. Nah, penelitian ini juga mau melihat klasterisasi dari penelitian-penelitian yang selama ini berkembang dari peneliti-peneliti di Indonesia, ya, dari publikasi ilmiahnya sudah barang tentu. Nah, pengelompokan ini kalau kita bisa lihat, ya, pengelompokan penelitian itu ada 4, ya. Ada namanya driver research atau klaster penggerak atau klaster utama, ya. Ini penelitian yang sentralitasnya, ya, relevansi eksternalnya itu tinggi dan juga densitasnya tinggi, ya. Densitas itu beta ulang lagi, yaitu perkembangan untuk kekuatan internalnya. Jadi kalau driver research atau penelitian utama ini dampak ke luar dan ke dalamnya tinggi, begitu, saudara. Nah, tema penelitian ini sangat berkembang dan berpengaruh besar terhadap ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Makanya ke eksternal internalnya tinggi. Yang kedua, ada namanya basic research atau klaster dasar atau umum. Nah, ini sentralitasnya tinggi, artinya dampak keluarnya tinggi, tapi densitas internalnya itu
rendah ya. Nah, apa yang disebut basic research? Tema yang penelitian dengan tema yang penting dan banyak berhubungan dengan tema lain, namun belum berkembang secara mendalam ya, sering menjadi penelitian-penelitian untuk dasar ya, untuk mengembangkan teori atau metode untuk penelitian lain ya. Itu basic research. Yang berikutnya ada specialized research. Nah, ini penelitian yang klaster spesifik atau klaster yang bisa kita katakan terisolasi. Nah, ini dua-duanya rendah ya. Sentralitasnya rendah dan densitasnya juga rendah. Nah, tema penelitian yang berkembang dengan baik secara internal tetapi tidak banyak berinteraksi dengan tema lain. Nah, yang keempat namanya declining research ya, klaster yang menurun atau yang sedang berkembang. Nah, tema-tema penelitian ini sedang berkembang atau sedang trending, atau tema-tema yang sudah lama ya, jadi telah populer sebelumnya dan sekarang tidak diteliti lagi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita ke hasil penelitian Pak AY ya. Bagaimana klasterisasi penelitian-penelitian di Indonesia? Nah, kalau saya lihat ya, dari klasterisasi ini, sebagian besar penelitian Indonesia itu dia masuk dalam yang densitasnya tinggi ya, yang maksudnya tinggi itu output scholarnya tinggi, itu di Scopus itu penelitian-penelitian yang driver research ya, yang driver research itu yang penelitian-penelitian yang utama ya, yang sentralitasnya tinggi dan juga densitasnya tinggi, itu bagus ya. Tapi begini, publikasinya banyak ya, tapi yang citasi sedikit ya. Nah, FWCE-nya sedikit. Jadi kita punya penelitian-penelitian driver dan basic ya, yang banyak, tapi FWCE-nya rendah. Dan yang menarik adalah penelitian-penelitian kita yang specialized ya, dan declining itu tidak terlalu banyak ya, tidak sebanyak basic dan driver, tapi FWCE-nya tinggi ya, di atas 2 ya, bahkan ada yang sampai 3. Itu misalkan di ilmu-ilmu seperti medicine ya, hepatologi ya, ilmu-ilmu seperti art, humanity ya. Memang kalau yang saya lihat dari publikasi Pak AY ini, salah satu kekuatan Indonesia itu ada di penelitian-penelitian berkaitan dengan humanities ya, literatur teori ya, itu banyak yang mungkin karena kita unik ya Indonesia itu ya. Nah, artinya maknanya apa? Bahwa saya melihat bahwa Indonesia itu punya keunikan tersendiri ya, dalam dunia penelitian. Kita punya banyak penelitian driver dan penelitian basic, tapi itu khas di kita saja. Atau mungkin ini juga memuat tabir lain ya, bahwa penelitian-penelitian kita itu nampaknya belum mengikuti trending yang ada di dunia begitu. Ya, kita menciptakan penelitian driver dan penelitian basic kita sendiri. Ya. Oke, itu ya. Itu kalau kita bicara soal klasterisasi penelitian-penelitian di Indonesia. Nah, berikutnya bagaimana dengan kesesuaian penelitian dilaksanakan dengan prioritas pembangunan nasional. Nah, ini menarik, saudara. Jadi data di penelitian Pak AY ini menunjukkan bahwa kalau prioritas penelitian Indonesia itu ada bidang pangan, energi, kesehatan, transportasi, ya, produk engineer produk yang di manufaktur ya. Kemudian ada defense and security, ada kelautan, ya, maritim, dan social and humanities. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prioritas riset ya nasional. Dan kita yang tertinggi itu
persentasenya tertinggi itu ya average publication share yang paling tinggi itu untuk bidang engineer produk ya. Itu sekitar di atas 12,5% ya. Diikuti dengan bidang pangan ya 11% ya. Yang kita masih rendah itu di penelitian-penelitian berkaitan dengan transportasi ya. Nah, yang menarik di sini bagaimana dengan nilai FWCI-nya. FWCI-nya itu, nah ini yang menjadi kekurangan kita ya. FWCI kita yang bisa mendekati itu mungkin hanya yang bisa melewati FWCI ya, itu bidang pangan bisa melewati, bidang energi melewati, bidang transportasi juga ya, engineer produk juga, defense and security juga, maritim dan social humanities juga. Yang tidak melewati itu bidang kesehatan ya. Mungkin karena penelitian kesehatan ini kan sangat berkembang dunia ya, mungkin di Indonesia punya ciri khas tersendiri, sekali lagi ya, punya ciri khas tersendiri. Tapi begini Mas Saudara, dari penelitian Pak AY ini saya lihat bahwa kita belum bisa mencapai expected FWCI. FWCI expected FWCI itu di poin 1,0. Rata-rata FWCI kita masih di bawah 1,0. Yang tertinggi itu FWCI kita tuh di bidang yang tadi sudah saya sebutkan, engineer produk ya. Dan kemudian diikuti dengan food. Nah, artinya begini, nampaknya penelitian-penelitian kita itu belum selaras, sejalan, atau belum secanggih penelitian-penelitian sejenis di dunia. Terbukti dari apa? Penelitian-penelitian kita belum banyak disitasi oleh orang luar. Nah itu ya saudara, jadi itu menjadi PR buat kita ya. Jadi kemudian ada juga namanya expected proportion di sini dalam bentuk persen ya. Misalkan bidang pangan itu harus diharapkan di atas sampai 20%, tapi di atas 20%, kemudian energi juga 20%, maritim. Nah, maritim ini juga menjadi PR karena rendah ya. Publikasinya juga rendah ya, teman-teman yang saya punya banyak teman yang bergerak di bidang maritim. Ayo dong, publikasi terus ya. Sesuaikan dengan perkembangan penelitian yang ada di dunia saat ini dan seterusnya. Itu ya keadaan penelitian kita. Itu data pertama. Yang kedua, bagaimana proporsi penelitian-penelitian di Indonesia yang jika kita hubungkan dengan GDP ya, GDP proportion ya. GDP proportion di sini yang paling tinggi di Indonesia itu dari mana? Dari sektor manufaktur ya. Jadi dari sektor manufaktur itu tinggi. Yang kedua itu dari bidang agriculture, forestry and fishery. Ya. Jadi kalau saya lihat di ini di gambar 3 di publikasi Pak AY ini memang APS-nya ya. APS tadi itu average publication share ya, banyak publikasi yang dihasilkan untuk manufaktur itu luar biasa ya. Publikasinya rendah tapi publikasinya rendah tapi proporsi GDP-nya tinggi. Nah ini maknanya apa? Maknanya bahwa masih banyak hal-hal di bidang manufacturing yang belum kita eksplorasi. Teman-teman yang mungkin ini ilmu teknik ya, yang berkecimpung di dunia teknik, coba banyak hal yang belum kita eksplorasi ya. Jadi proporsi GDP-nya tinggi tapi publikasi ilmiahnya masih rendah. Nah, kalau bidang beta ya, agriculture, forestry dan bidang perikanan, fishery, itu kita sudah banyak publikasi ya. GDP proportion kita tuh sekitar 12,5%, tapi APS kita lebih tinggi
Ya, APS kita tuh di atas 12 ya. Di atas 12. Maknanya apa? Maknanya bahwa mungkin masih banyak hasil penelitian yang tidak sesuai tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan tuh kah? Ya, mungkin atau mungkin banyak penelitian yang belum terdesiminasikan, belum menjawab persoalan yang ada. Ya, ini juga menjadi, ya, saya ketika membaca penelitian Pak AHY ini banyak berefleksi juga bahwa, woi, jangan sampai penelitian yang sudah kita buat selama ini, misalkan pengaruh jarak tanam, pemangkasan daun, perlakuan pupuk, ini berguna tidak? Ya, karena begini, GDP kita, ya, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan itu sekitar 12%, tapi publikasi kita melewati itu tuh kah? Publikasi kita melewati itu, ya. Jumlah publikasi kita melewati itu, dan ya nampaknya kita agak off track nih. Off track. Jadi mungkin ke depan peneliti-peneliti di bidang pertanian, ya, kehutanan dan seterusnya itu harus mungkin lihat lagi tuh, ya, yang dibutuhkan pasar apa, kita penelitian itu, ya. Dan ini juga terjadi di beberapa bidang, ya, yang publikasinya lebih tinggi daripada GDP-nya, ya, seperti bidang pendidikan. Nah, ini bidang pendidikan, GDP itu, ya, kita sektor pendidikan masih rendah, ya, sasaran terendah untuk GDP itu sekitar hanya berkontribusi 2,5%, ya, 2,5, sekitar 2,7 atau 3% ini, ya, jadi proporsi. Tapi publikasi ilmiahnya sudah sangat tinggi nih, ya, sekitar publikasi ilmiahnya sekitar mendekati 12%. Nah, ini yang mungkin masih menjadi gap, ya. Nah, ini juga teman-teman pendidikan juga. Saya punya banyak teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Publikasi yang teman-teman hasilkan nampaknya belum banyak diaplikasikan di dunia pendidikan nih. Harusnya ketika penelitian-penelitian yang sudah dibuat, ketika bisa diaplikasikan di dunia pendidikan, harusnya kualitas pendidikan kita mungkin bisa ditingkatkan. Seperti itu, saudara. Ya. Mungkin bidang yang lain yang bisa saya sebut di sini mungkin ya, ini yang sekarang lagi marak di Indonesia, yaitu bidang pertambangan, ya. Ini sektor GDP-nya kita itu sekitar 8%, ya. Tapi publikasi ilmiahnya di bawah. Jumlah publikasi ilmiahnya, APS-nya itu hanya mungkin 7%. Artinya begini, sekarang kan banyak tambang yang berkembang di Indonesia, ya, bukan sekarang, sudah sangat lama. Nampaknya masih banyak hal-hal yang belum kita eksplorasi, ya, sehingga ini mungkin menjadi peluang juga untuk teman-teman yang di bidang pertambangan, eksplorasi lagi penelitian-penelitian untuk bisa meningkatkan nih GDP-nya, ya. Begitu, ya, saudara. Jadi dari GDP proportion dan jumlah publikasi yang dihasilkan, nampaknya hanya bidang manufacturing, ya, yang kemudian sangat GDP-nya berkontribusi 20%, mendekati 20%, kemudian publikasinya masih rendah. Nah, itu yang kemudian harus digenjot lagi, mungkin bisa menaikkan, penelitian-penelitian bisa menaikkan GDP itu. Nah, yang berikutnya, Pak AHY ini juga ada satu gambar yang menarik, analisis yang menarik di sini. Di gambar 4, beliau menampilkan data tiba-tiba petir. Menampilkan data untuk ekspor, barang-barang yang kita ekspor, dan di cross check kan dengan digabungkan datanya, korelasikan, ya, dengan APS, ya, jumlah publikasi ilmiah dan juga FWCI. Nah,
sektor yang paling menjadi andalan untuk diekspor oleh Indonesia ya sudah baru tentu mineral fuel, mineral oil, coal and ore ya. Di minyak-minyak nabati ya, sawit dan seterusnya ya. Itu lebih dari 20% loh saudara. Ya, ekspor proporsinya. Dan publikasi ilmiah kita masih di bawah itu, yaitu sekitar 7,5%. Nah ini teman-teman, saya juga punya banyak teman di bidang perkebunan. Woi, tolong explore lagi. Mungkin kita bisa melakukan penelitian banyak ya, supaya bisa menghasilkan publikasi-publikasi yang luar biasa. Karena FYCI-nya juga hanya 0,78 saudara. Masih jauh nih dari 1 nih expected FYCI-nya. Jadi mungkin harus ditingkatkan lagi penelitiannya, mungkin bahan-bahan mentahnya, sawit dan seterusnya kita bisa olah di sini, jual produk jadi dan seterusnya. Itu banyak hal yang bisa kita ekspor lagi ya. Ada juga ini masih berhubungan dengan pertanian ini dan peternakan. Ada animal or vegetable fats, oil and waxes. Itu sektor ekspornya itu proporsinya sekitar 13-14%. FYCI-nya masih ya 0,72 dan publikasinya justru lebih banyak ini. Ini berarti ada gap di sini nih. Ya teman-teman yang bergelut di bidang peternakan dan juga mungkin manufacturing yang berkaitan dengan vegetable fats, oil and waxes, publikasi kita banyak, tapi nampaknya belum dimanfaatkan oleh industri nih. Ya, kalau saya lihat dari grafik ini, ada juga sektor ekspor kita yang besar yaitu electrical machinery and electronics. Ya, ini justru publikasinya rendah, tapi presentasi ekspor, proporsi ekspornya tinggi ya, mungkin sekitar 8%. Nah ini mungkin teman-teman yang elektro ya, yang teknik-teknik bisa ekspor lagi penelitiannya supaya bisa bisa diimplementasikan di dunia industri nih. Jangan-jangan bisa meningkatkan ekspor kita ya. Itu bos saudara. Ini satu lagi yang menarik juga yang sekarang lagi dibahas nih. Beta Tech Podcast ini, episode ini menarik karena sedang banyak dibicarakan soal tambang nikel di Raja Ampat. Raja Ampat yang selama ini kita kenal dengan alamnya yang begitu indah, ternyata sudah ada tambang di situ ya. Dan ini tidak heran karena nikel, ya, copper, iron, baja, ini barang-barang tambang semua ini. Proporsi ekspornya besar, Pak Saudara, mendekati 10%, ini sekitar 9% ini. Tapi penelitian yang berhubungan dengan pertambangan ini, wow, ini paling rendah sudah ya. Itu mungkin hanya sekitar 1% APS-nya. Dan FYCI-nya juga rendah 0,58. Artinya teman-teman yang berkaitan dengan pertambangan, kita hanya explore saja tambang kita nih. Kita tidak melakukan penelitian nih. Jadi mana yang bilang hilirisasi itu kita buat pabrik di sini, penelitian saja kita rendah. Jangan sampai kita pakai teknologinya orang, ya hilirisasi percuma. Ya, tenaga kerjanya juga asing. Jadi yang pesan yang bisa kita ambil dari data dari Pak AHY ini adalah kekayaan kita, alam kita itu banyak, tapi kalau kayak nikel dan bahan tambang ini kita kurang meneliti itu, sehingga kita tidak bisa mungkin menjadikan dia produk turunan, atau kita tidak bisa menemukan teknologi. Kita mungkin masih pakai teknologi orang. Ya, itu bos saudara ya. Jadi ya teman-teman yang akademisi, tolong eksplor lagi penelitiannya. Nah bos saudara, itu mungkin menjawab 3 pertanyaan research question-nya Pak AHY di publikasi ini. Nah berdasarkan publikasi Pak AHY ini mungkin bisa kita ambil beberapa poinnya, bos saudara, bahwa Indonesia tuh masih perlu untuk meningkatkan penelitian-penelitian yang berhubungan dengan driver research dan specialized research.
kita sudah ada sebenarnya. Tadi kan saya sudah sebutkan juga sudah ada penelitian yang basic dan driver, ya, dan juga specialized. Basic dan drive, ya. Tapi itu nampaknya tidak sejalan dengan tren penelitian di dunia. Makanya kita jarang disitasi itu, Kak. Kita juga ada specialized research banyak, ya. Tapi kurang dimanfaatkan di dunia industri, diterapkan di masyarakat. Jadi kurang terserap lah begitu, kurang didiseminasikan, bisa kita katakan seperti itu. Ya. Jadi ada kesenjangan kuantitas dan kualitas output riset di Indonesia. Ya, meskipun ada peningkatan publikasi ilmiah, namun kualitas risetnya masih tertinggal dari negara-negara tetangga dan global. Indikatornya tadi FWCI, kita masih jauh di bawah FWCI, expected FWCI tadi, jumlah citasi, ya. Dan juga ada ketidaksesuaian antara tema riset dan prioritas nasional, ya. Adanya misalignment antara tema riset dan prioritas riset nasional. Sektor-sektor penggerak ekonomi seperti ekspor dan kontribusinya terhadap PDB. Tadi Beta sudah sebutkan beberapa poin tadi, ya, di sebelumnya tadi. Ya, misalkan tambang itu kita publikasinya sedikit tapi berkontribusi banyak sekali terhadap ekspornya. Harusnya kita bisa ekspor lebih banyak di situ. Nah, sehingga menurut Pak Ahy ini perlu adanya realokasi sumber daya ke bidang strategis dan kolaboratif nih. Nah, cita-cita Indonesia Emas tahun 2045 itu membutuhkan investasi di bidang STEM ini, ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, serta penguatan kolaborasi internasional dan lintas sektor. Nah, saya pikir perlu adanya semacam revolusi di bidang riset di Indonesia. Ya, para peneliti itu harus lebih jeli melihat kebutuhan pasar dan kemudian melaksanakan penelitian untuk menjawab persoalan-persoalan itu. Saya yakin lah, ya, misalkan pendekatan yang sudah dilakukan sebelumnya di kampus Merdeka itu kan sebenarnya bagus sekali itu, ya. Anak-anak mahasiswa kami dikasih ke dunia usaha, dunia industri, lihat masalah di situ, magang di situ, bisa mencari jalan keluar, ya, dengan pendekatan sains. Nah, itu penting buat saudara, sehingga kita tidak tertinggal dengan negara lain lah. Itu harapan kita semua seperti itu, tidak tertinggal dari negara lain. Nah, tapi begini, ada persoalan lagi. Kalau misalkan jadi begini, pertanyaannya, bangsa ini tuh ekonominya itu mau dibangun berdasarkan sains atau berdasarkan politik? Ini persoalan lain, saudara. Jadi ada publikasi yang menarik. Ini publikasinya dari Lloyd. Ini saya agak susah baca namanya nih. Lloyd Leidesdorff. Ini mungkin teman-teman ekonomi tahu nih, ya. Dia punya publikasi ini judulnya The Triple Helix, Quadruple Helix, and N-tuple of Helices. Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy. Jadi, ya, secara sederhana beginilah. Dia memperkenalkan adanya Knowledge-Based Economy, TH Models, ya. Jadi, bagaimana ekonomi itu dibangun berdasarkan berbasis pada jadi ada 3 poin di situ, ya. Knowledge based economy itu, ya, ada produksi, ada distribusi, dan penggunaan pengetahuan dan informasi sebagai faktor utama untuk pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan peningkatan daya saing, ya. Jadi menurut Pak Lloyd tadi dan temannya, Beta lupa namanya siapa, tapi mereka ada 2 orang teori ini, ya. Jadi model triple helix ini, TH ini, jadi ada tiga sektor, 3 modal interaksi
antara 3 aktor utama lah bisa kita katakan seperti itu. Pertama universitas, akademisi, itu penghasil pengetahuan dan inovasi. Yang kedua ada industri, sektor bisnis, itu sebagai pengguna dan pengembang inovasi untuk tujuan komersil, ya. Dan ketiga, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator lingkungan inovasi. Jadi perguruan tinggi, akademisi, industri, dan pemerintah. Nah, kalau saya bayangkan mungkin mekanismenya seperti ini. Universitas menghasilkan inovasi. Inovasi itu dipakai oleh industri atau diaplikasikan di industri. Nah, pemerintah meregulasi industri agar mungkin memakai inovasi yang ada dari universitas, atau pemerintah meregulasi pasarnya dan seterusnya. Ini kan keren, Mas Saudara ya. Ya. Jadi tujuannya itu menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan mengubah sistem inovasi nasional atau lokal berbasis kolaborasi antar 3 tadi. Tapi menurut Pak Lloyd ini, lawannya dari TH model ini, ya, knowledge based economy ini adalah political economy, ya. Political economy adalah kajian interdisipliner tentang bagaimana kekuatan politik dan kebijakan ekonomi saling memengaruhi. Nah, jadi kalau kita bicara lawan dari knowledge based economy adalah political economy. Political economy ini merujuk pada mekanisme pasar, yaitu bagaimana, yang pertama ya, mekanisme pasar itu bagaimana pelaku ekonomi, produsen dan konsumen berinteraksi untuk mencapai keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Yang kedua ada namanya normative control mechanism along the public-private interface. Ini merujuk pada mekanisme regulasi dan kebijakan publik. Nah, di sini pemerintah nih, ya, pemerintah yang Jadi ada mekanisme pasar, pemerintah, ya. Kemudian ya kita tahu bahwa pemerintah membuat kebijakan pajak, subsidi, regulasi upah minimum, dan larangan monopol dan seterusnya. Dan yang ketiga, ya, adalah the equilibrium upsetting dynamics of social organized knowing product. Ya, ini adalah produksi pengetahuan yang tidak selalu mencari keseimbangan seperti pasar, melainkan mengganggu dan mengubah status quo. Nah, jadi kalau political economy itu fokus pada 2 hal saja, saudara, yaitu pasar, mekanisme pasar, dan juga negara sebagai regulator. Ya, jadi kalau political based itu hanya 2, pasar dan negara. Kalau knowledge based economy tambah dengan produksi pengetahuan tadi oleh universitas, ya, saudara. Nah, ini beda. Jadi kembali pada pertanyaan beta tadi, bahwa Indonesia ini mau yang mana? Mau membangun ekonomi itu berdasarkan TH model atau berdasarkan political ekonomi nih, ya. Kalau fokus utama knowledge based economy kan ada inovasi, ya, pengetahuan dan teknologi. Kalau politika ekonomi kan ada kekuatan politik, ya, kebijakan ekonomi dan seterusnya. Ini kan menjadi dilema, ya. Jadi maunya ke depan tuh Indonesia tuh dibangun berdasarkan knowledge based economy. Nah, ini interaksi antara universitas, industri dan pemerintah ini harus dikuatkan, saudara. Jadi jangan sampai inovasi yang dihasilkan oleh para dosen yang nanti tukinya sudah cair, pastikan kembali pada beta punya mekanisme tadi, ya. Dosennya sudah sejahtera nanti, ya. Jangan sampai publikasinya melenceng dari kebutuhan industri. Nah, sehingga industrinya juga bisa memakai inovasi itu, kemudian bisa meningkatkan produksi, ya. GDP kita naik, ekspor kita naik, pemerintah senang juga. Pemerintah tinggal buat regulasi tuh, mekanisme pasarnya bagaimana dan seterusnya. Itu idealnya seperti itu, Mas Saudara. Idealnya, ya. Dan kita harus membangun Indonesia dengan sains. Mau tidak mau harus seperti itu. Kita jangan sampai tertinggal dengan negara lain lah. Kalau cita-cita yang Indonesia emas itu, ya, mau tercapai harus seperti itu. Ya,
kita jangan tendensius dengan berbagai hal yang mungkin bisa memenjarakan Indonesia tuh dalam political klasik yang sangat ya, kita berdebat. Kita saya juga kadang sekarang sudah agak bosan dengan banyak perdebatan tuh. Ijazah asli atau tidak? Ya. Mungkin kita harus kembali merenung ya. Merenung untuk bagaimana bangsa ini tuh melihat apa yang harus kita rubah. Ya. Mungkin ya sebagai seorang akademisi, bapak ibu kita, ya, ayolah, mungkin beta ajaklah yang dengar podcast ini, mungkin yang dengar podcast sains di balik cerita ini, kita bisa melihatlah apa yang bisa kita buat untuk negeri ini. Ya, ketika sudah sejahtera, apa yang lu bisa buat untuk bangsa inilah, ya, dengan inovasi-inovasi yang bapak ibu buat di lab, di lahan, di laboratorium, ya, di paper haki yang sudah bapak ibu buat, coba diimplementasikan ke usaha dunia industri. Dan yang beta harap pemerintah sebagai pemeran utama juga ya, dengan lewat regulasi bisa membuat ini supaya ya bisa meningkatkan ekonomi Indonesia. Ya, itu episode kali ini, saudara. Terima kasih yang sudah dengar. Cheers.